Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita kaji tentang hakikat sholat itu apa. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan buruk dan keji, fahsya wal munkar. Jadi sholat itu sesungguhnya dapat menggelapkan hati manusianya dari hatinya, karena bila manusianya masih terang benderang, ia akan fahsya wal munkar terus. Manusia akan gawe karpe dewe, berarti mungkar terus, berarti belum sholat meskipun secara raga sholat. Ya silakan abang. Bang, Anda salah mengartikan ayat itu. Tadi menggelapkan diri sendiri gimana maksudnya? Ya, yang benar bagaimana abangku? Saya makmum saja. Silakan abangku. Mohon maaf ya, mungkin Anda, ya kemungkinan Anda yang benar, terus cuman kok sama pendapat saya kok lain gitu. Saya tidak menyalahkan, cuman yang saya ketahui, sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah itu mencegah gitu. Inna sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan Anda daripada perbuatan keji dan mungkar. Terus pertanyaan kita, kenapa kok banyak orang sholat, bahkan sekelas kiai pun, bukan banyak sekarang. Kalau kita sekelas kiai pun kok bisa berbuat keji dan mungkar. Contohnya banyak itu menteri-menteri agama yang dulu yang masuk penjara itu makan, bahkan mereka kiai. Nah, di situ dipertanyakan sholat mereka, benar enggak sholat mereka itu? Kalau memang benar-benar dia melakukan sholat dengan man sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar, insya Allah perbuatannya benar. Kalau sholatnya benar. Kan kadang-kadang karena orang itu bergelar kiai, bergelar ustadz hanya untuk cari kesenangan, untuk cari posisi duniawi. Nah, mereka itu udah salah, memanfaatkan sholat demi demi cita-cita beliau. Nah, gitu. Saya mau sholat biar dipanggil kiai, biar nanti jadi gini-gini. Gak ikhlas karena beribadah kepada Allah. Itu mungkin pendapat saya. Monggo yang lain, monggo. Jangan saya terus dong. Gak asik atik begitu. Ya, kira-kira biasa kayak orang semua. Ya, silakan sahabat-sahabatku yang lain berpendapat. Ini kita sambut yang baru hadir, Bu Leli Aspari. Silakan perkenalkan diri, dari mana gerangan, silakan. Biasanya udah boleh campir. Mungkin ya kalau tidak melakukan kejahatan itu juga sholat kan ya. Gimana bang? Kalau tidak melakukan kejahatan itu udah termasuk sholat kan? Ya, tidak. Melakukan kejahatan itu udah termasuk sholat kan? Begini, manusia itu adalah manusia makhluk paling sempurna di atas muka bumi ini. Dikasih akal, dikasih hawa dan nafsu, dikasih akal pikiran. Sedangkan sholat itu diwajibkan. Anda mau sholat apa tidak, terserah Anda. Cuman Allah sudah mewajibkan. Yang namanya wajib, kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa. Allah itu tidak memaksa untuk Anda sholat, tidak. Kamu sholat iya, nggak sholat iya. Nah, risiko ditanggung penumpang masing-masing. Bukan artinya orang yang yang nggak melakukan kemungkaran berarti udah sholat ya. Bukan artinya begitu, bukan begitu maksudnya. Monggo yang baru masuk. Tadi Bapak bilang, Bapak Hamas dirikan sholat untuk untuk melaksanakan sholat itu untuk menghindari perbuatan keji dan mungkar kan. Kalau itu arti dari ayat itu. Kalau manusianya masih ada ya mungkar terus, nah untuk apa dilaksanakan sholat?
Ini kok suaranya ulangi Bu, ulangi Bu. Gini, tadi kan Bapak bilang sholat itu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalau menurut saya, apabila manusianya masih melaksanakan sholat itu sendiri, berarti dia nggak pernah melaksanakan sholat, tetap mungkar terus. Karena hawa nafsunya melaksanakan sholat. Gitu. Nggak apa-apa. Katanya tadi sholat itu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi hasilnya manusianya mungkar terus. Gimana itu, Pak? Perlu dikoreksi sholatnya itu. Kalau memang benar-benar orang itu sudah benar-benar sama sholat itu menyerahkan diri kepada Allah beribadah, insya Allah dia tidak akan melaksanakan kemungkaran. Maaf begini host, maksudnya ini kita harus pisahkan dulu ini pekerjaan sholat sama sholat. Ya betul host, betul Nah, host. coba itu ya host anukan dulu host itu. Ya Bang, Pak. Buat ya host. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bolo Dewi. Silakan ikut bernarasi abangku. Silakan diperkenalkan diri. Izin nyimak dulu, saya dari Banyuwangi, Bang. Salam pagi Bang. Izin nyimak dulu. Oke. Ininya gimana tuh? Jadi sholat itu ada dua macam, sholat dohir dan sholat batin. Kebanyakan kita selama ini sholat secara dohir, secara syariat, tapi batinnya ngeluyur. Batinnya tidak sholat alias maksiat. Batinnya ingat apa-apa yang selain Allah. Raganya dimasukkan masjid, jiwanya ke toko, ke pasar, bisnis. Apa itu sholat? Enggak, Ustadz. Nah, jadi makna sholat itu dohir batin. Dohirnya dikuasai Tuhan, dan yang memperjalankan Tuhan yaitulah sholat fisabilillah. Sholat di jalan Allah, bukan sholatnya hawa nafsu. Lanjut abangku. Ngapunten. Kalau sholat batin itu yang gimana ya untuk konsepnya gitu, Bang? Alhamdulillah. Biar saya tahu juga kan gitu ya, karena saya masih belajar kan. Hostnya ini pinter ini. Enggak, kita sama-sama belajar. Enggak, maknanya memancing suasana biar rame, saya tahu. Jadi sholat batin itu adalah ketika saya sudah tidak sholat lagi. Kenapa? Allah yang mensholatkan saya. Itu abangku. Lanjut. Konsep untuk Allah yang menyolatkan saya itu yang bagaimana, Pak? Gimana itu coba? Nah, konsepnya ya biar manusia tidak kan makhluk. Manusia miskomunikasi. Selama ini kan manusia ngaku jadi makhluk. Makhluk itu seperti mayat. Dimandikan meneng wae, disolatkan meneng wae, dikafani meneng wae, itulah makhluk. Tapi selama ini kita ngaku sebagai makhluk, praktek di dalam hati kita selama ini jadi kholik, jadi sang pencipta atas apa yang kita kerjakan. Seolah-olah semua yang kita kerjakan itu atas daya upaya kita. Inilah yang dimaksud makhluk sudah menyerupai kholik. Seolah-olah manusianya yang bisa sholat, seolah-olah manusianya yang punya hidup, manusianya yang punya raga, manusianya yang bisa kemana-mana. Padahal manusianya ngaku bahwa dirinya makhluk, tapi kok prasangkanya jadi kholik. Maka kholiknya, maka Tuhannya akan goib. Kenapa? Karena yang disembah diri manusia itu sendiri di hatinya. Lanjut abangku. Monggo, Bolo Dewo, monggo. Bolo Dewi. Monggo ya. Gimana ya? Ya coba lanjut dulu deh, Mas. Saya belum bisa gini masih.
Ya silakan yang lain abangku gantian, Bu Ipa mungkin yang lain Kang Pur, Iya. Kang Abid, Kang Man, Kang Enjoy silakan. Ya, biar semuanya ada gini lah gitu ya. Jangan cuma satu orang Kata yang diterangkan kita adalah diskusi. bahkan la haula wala quwata, tidak ada daya dan upaya, berarti kita gerak Allah yang mempercayakan. Kita berucap memandang Allah yang berucap, Allah yang memandang. Jadi sudah tidak ada pengakuan artinya. Nggih, ngapunten Kang Pur, bukannya dengan kita mengatakan begitu segala sesuatu, segala gerak ini adalah Allah, itu adalah salah satu bentuk pengakuan kita gitu loh. Kalau menurut saya pribadi sih ya memang semua segala sesuatu yang kita jalani ini memang atas kehendak Allah, tapi jangan kok kita nanti ketika kita itu melakukan perbuatan apa itu keji atau mungkar itu tadi juga menyalahkan Allah, kan begitu kan. Jadi kita itu sebenarnya dikasih akal pikiran itu untuk kesana Kang. Iya. Jadi kita itu dikasih akal pikiran. Kenapa? Kita itu makhluk yang sempurna. Kita diberi akal dan pikiran untuk kita itu bisa memilah dan memilih mana yang seharusnya kita lakukan, mana yang seharusnya kita jalani. Begitu Kang, ngapunten. Kalau kita terlalu berpasrah, istilahnya segala sesuatu ini atas kehendak Allah, berarti para orang yang melakukan kejahatan, ya aku begini juga atas nama Allah, aku yang menggerakkan begini Allah, kan begitu Kang. Apakah kita diberi, lah terus apa gunanya kita diberi akal dan pikiran? Itu yang membedakan kita lebih mulia dari makhluk lainnya. Ngapunten Kang, bukan karena saya gimana, karena pembenaran saya juga sebenarnya adalah kesalahan saya pribadi yang belum saya temui gitu. Monggo Bisa tahan sama hostnya tadi. Host. Untuk baik Pak, monggo mungkin narasinya tadi saya juga agak tertarik sih dengan Ya silakan Bu Ipa. Teh Ipa tadi itu gimana itu Teh Ipa? Nih, maaf ya semua bapak-bapak. Nggih. Saya gini kan. Siap, kita di sini sama belajar. Hidup ini kan hidupnya Allah. Jadi kalau hidupnya Allah, untuk apa manusia memilih perbuatan baik dan buruk? Jadi kalau Allah berperan kita, maaf dulu ya, ada telepon. Nggih. Maaf ya, telepon. Pak host Bang Enjoy. Bang Enjoy. Bang Enjoy. Host. Tidur. Iya bangku ya. Saya Ini saya di Maaf juga nih ada telepon. host. Halo. Iya bangku ya bangku. Saya Ya, bisa. kok tertarik narasi Anda mengenai makhluk tadi itu. Gimana coba diulangi, Mbak? Iya, kan kita disuruh Bunda Seripa dulu silakan. Monggo. Maaf ya, tadi datang telepon suami agak terganggu sebentar ya. Gini, kalau menurut saya Bapak gini, kalau hidup ini kan hidupnya Allah, bukan hidupnya manusia. Jadi Betul. kalau Allah berperan ke baik, berperan ke buruk, ya nggak apa-apa. Kita bersyukur aja. Tapi umpamanya kalau Tuhan cuma memiliki hidup baik aja, berarti manusia nggak pernah terjerumus untuk keburukan gitu loh. Jadi manusia nggak bisa menghindar dari perbuatan baik dan bagus. Karena hidup ini kan hidupnya Allah, bukan hidup manusianya. Ya, Jadi tapi di kan nggak sini, begitu juga. kalau Bu. manusia menilai-nilai perbuatan buruk itu perbuatan manusianya, berarti manusia masih punya hidup gitu. Ya, kan berarti kalau begitu konsepnya sama saja, Bun. Kalau kita melakukan kejahatan kan sama saja dengan Allah yang melakukan kejahatan itu sendiri, kan begitu. Ya tergantung manusianya lah. Kalau dia ikhlas Tuhannya berperan untuk keburukan, silahkan. Ya Kalau dia berperan untuk memang kebaikan, segala silahkan, sesuatu enjoy aja.
segala sesuatu yang ada di dunia itu memang atas kehendaknya. Tapi bukankah Ya, kita itu diberi akal dan pikiran untuk kita bisa menimbang, memilah dan memilih mana gini, yang menurut jenengan benar, belum tentu benar ya, buat orang lain, Bun. gini ada Kalau akal menurut pikiran nggih, manusia. Kita kan pikiran kita untuk kebaikan terus kan Bapak. nggih, Tapi udah kita betul. berpikir terus saya nggak mau terjerumus ke situ. Tapi kalau hidup ini hidupnya Tuhan mau gimana kita? Udah terjerumus ke situ ya udah nggak ada masalah Iya, di situ. memang ibaratnya apa ya istilahnya seperti takdir, nasib itu memang Tuhan yang menentukan Ya, segala sesuatunya. Tapi ketika kita itu terjebak pada suatu masalah yang kita ibaratnya nih, maaf ya, iya, kita kondisi ekonomi hancur, kita harus gini iya. untuk menghidupi anak-anak, kita harus mencuri. Tapi ketika kita diberi akal dan pikiran, bukankah kita itu lebih baik berpikir, apakah anak-anak kita itu akan dikasih makan dengan hal yang Nah, seperti itu, kan begitu Bun. Jadi kita insya Allah Bun, kita akan terselamatkan. Tapi hmm, kalau kita tidak mau berpikir, ya sudah, kalau memang ini kehendakmu, ya Allah saya akan melakukan semua ini, kan begitu. Jadinya nanti kan kita apa ya, oh, ya wes kalau gitu biarkan kejahatan yang terjadi di muka bumi ini karena semua itu sudah jadi kehendak Allah, kan begitu Bun. nah Ngapunten, itulah. ngapunten. Itu nyatanya Tuhan menampakkan kuasanya, nggak ada kuasa manusianya. Kalau ada kuasa manusianya berarti dia nggak terjerumus di tentang perekonomiannya. Akhirnya ujung-ujungnya dia berserah diri, nggak ada kuasanya lagi. Makanya hidup ini saya bilang bukan hidup manusia, hidup Allah sendiri gitu. Ye, monggo silahkan jika punya pendapat seperti itu. Nah, Bisa nggak bisa nggak dia Ye, apa-apa. bisa saya Itu kan menghargai terserah kok gitu. terserah Ye, pribadi masing-masing. bisa saya tambahin. betul, betul, betul. Ye, Bisa saya saya nggak pernah bisa saya menyalahkan. Bolo Dewi bisa saya tambahi Bang. Oh, monggo silahkan Pak, nggak apa-apa. Sebenarnya keterangan dari Bapak Bolo Dewi ini sudah jelas kok. Jadi manusia itu makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini. Punya hawa, punya nafsu, dan punya akal pikiran. Di situ Allah membebaskan istilahnya, kamu mau berbuat apa kan kamu udah punya akal. Masalah kita tergoda oleh siapa? Setan itu memang sudah dapat izin dari Allah untuk menggoda manusia, itu sudah dapat izin. Dulu peristiwa Nabi Adam sama dengan peristiwa Hudinya, kita lari ke sana itu. Nah, kenapa kok diizinkan? Di situ Allah menguji keimanan umatnya. Anda saya kasih akal, hawa nafsu, saya kasih akal pikiran, bisa nggak mengendalikan kedua-duanya ini? Bisa nggak memilah dan memilih? Oh, yang ini kamu curi aja di sini, kamu curi aja, kata setan. Kita gunakan akal pikiran kita. Loh, nyuri ini kan dilarang dari agama, dari pemerintah. Bisa nggak memikir? Nah, di situ bisa memanfaatkan nggak gitu? Ya, Begitu. oke, Nah, Bang. Kalau itu kita nggak pakai pikiran, ibaratnya gini loh. Kalau kita lagi nafsu-nafsunya sih, masa sih kita mau makan anak kita sendiri, kan begitu Bang? Atau siapa gitu kan? Makanya kan digunakanlah akal pikiran itu untuk kesana Kang, untuk mengontrol segala sesuatunya. Juga tergantung dari hati kita, gimana sih gitu loh. Kita punya hati nggak, kan gitu Bang? ya benar-benar. Kalau kita punya hati, kita itu nggak akan berbuat keji Bang, gitu loh. Kenapa? Kita semua sama-sama makhluknya Tuhan. Kita itu nggak punya kuasa. Sebenarnya kita itu nggak ada apa-apanya. Ngapunten kalau saya salah. Namanya kita diskusi. Yang merasa seperti itu sebenarnya wujud nafsu. Itulah keakuanku, kan begitu Kang. Aku begini, kan begitu. Nah, itulah yang harus kita hindari, harus kita jaga untuk kita tidak terjerumus ke sana. Ngapunten kalau saya salah. Enggak salah. Yuk, Kang Ali Ye, dulu yang ngomong. monggo dilanjut yang lain. Adalah sifat-sifat haiwan, mungkin mengenal sifat-sifat haiwan. Jaringan. Hmm. Enggak, kau ini bisa dengar kah? Oh, bisa Pak. Bisa. Gimana Bang? Oke. Nah, ini kok ini kan sebenarnya sih narasinya ini semuanya sih benar.
Ya, kalau menurut Bang Enjoy ya kita ini enjoy aja, semuanya benar kok ini. Iya, Semuanya datang memang dari harus Allah. gitu kita nih. Benar, Iya, tidak ada yang salah. Hmm. Iya, ada yang salah, benar semua. Benar semua. Ya enggak gitu, Bang. Kadang-kadang Oke, lanjut, kebenaran Bang. yang kita anggap benar itu enggak selamanya benar, Bang, gitu loh, Ini Bang. loh Pak, Aku kalau udah oke. dikembalikan kepada Allah itu nggak ada yang salah, benar semua. Bapak ngomong Oke. kayak gini benar, Bapak Hamas ngomong kayak gini benar, ya udah enjoy Iya, aja kita dengarnya. Bunda juga benar, Bu. Sebetulnya benar. Segala sesuatunya itu memang benar, Bu. Kalau kita mau menerima dengan segala apa ya kerendahan hati, insya Allah akan benar. Tapi kalau hati kita itu yang Amin. begini, itu akan terjadi penolakan karena ya itulah wujudnya nafsu, Bu. Kita nggak terima ada orang ngomong begini pun langsung tersulut. Iya, Nafsu amarahnya kan begitu, Bun. Ya, iya ngapunten loh, Bun betul. ya. Nah, Jadi kita di iya. sini itu untuk belajar Betul, biar bagaimana langsung sih kita kepanasan. mengendalikan segala sesuatu gitu loh, Bang. Maaf, Iya, ngapunten, ngapunten. Iya. maaf dulu ya, gini. Jadi Oke. kalau kita mengambil kesimpulan bahwa semuanya benar itu kita sudah tidak ada diskusi. Jadi mending ini kan diskusi. Jadi ya diskusi dulu lah. Bener, bener. Iya, Bang. Nggak apa-apa, nggak kan gitu, Bang ya. Jadi ya kadang-kadang gini loh, Bang. Kita itu kan punya keterbatasan ya dalam berpikir, dalam berpendapat. Jadi mungkin dari pendapatnya Ibu Ipa itu bisa menjadi suatu masukan atau tambahan ilmu buat saya. Juga pendapatnya Bang Abid atau hostnya atau Bang Hamas, semua saya rangkum di sini, saya saring, saya ambil sarinya mana yang menurut saya benar dan itu juga belum tentu benar gitu. Tapi tetap akan saya gunakan. Terima kasih atas masukannya kan begitu.